3 pertanyaan terakhir katanya. Nah, saya mau lihat dulu ini Bante, cepat sekali ini, tinggal 15 menit lebih kurang ya, silakan. Iya, ini dia pertanyaan. Dari Dewi, ya pertanyaannya tentang hypnosleep yang Pak Adi ajarkan. Kalau dalam kamar ada 2 anak saya mau bacakan skrip sugestinya harus di telinga kanan. Bagaimana caranya kalau mereka tidak tidur berdekatan? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Adi. Oke, terima kasih. Hypnosleep ini adalah sebuah teknik ya, di mana kita akan memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar anak saat dia tidur. Jadi kalau kita bicara lapis-lapis kesadaran ya, dari kondisi sadar normal, kemudian nanti akan turun, kemudian kita akan sampai ke sebuah titik di mana kita tidur. Disinilah kesadaran pikiran sadar kita nggak bekerja. Nah, hypnosleep ini adalah kondisi kesadaran satu strip di atas tidur. Jadi orang tuh bisa kita tuntun dari kondisi sadar normal turun ke hypnosleep, atau dia sudah tidur, sleep, kemudian kesadarannya kita naikkan sedikit. Kalau kita naikkan sedikit, maka dia tetap tidur, tapi bisa mendengar. Itulah kondisi hypnosleep namanya. Dan apabila kita mau memberikan sugesti, itu ada di video saya di YouTube ya. Kita memberikan membacakan skrip itu di telinga kanan. Mengapa di telinga kanan? Karena telinga kanan ini terhubung dengan otak kita sebelah kiri ya. Jadi itu yang ada lobus temporal yang bagian untuk memproses bahasa. Sekarang kalau anaknya tidak tidur berdekatan bagaimana? Ya lebih baik. Karena kan sugesti itu sebaiknya jangan borongan, artinya kita baca 1 kena 2 gitu loh. Ya. Kalau misalkan anaknya tidurnya itu tidak berdekatan, ya itu lebih baik Anda hanya membacakan kepada anak pertama misalkan di telinga kanannya. Setelah selesai Anda bisa membacakan sugesti yang lain kepada adiknya, sama di telinga kanannya. Jadi itu bisa dilakukan 2 kali ya. Bagaimana kalau ternyata misalkan anaknya ini tidurnya tuh berdekatan, sementara skrip yang Anda mau bacakan adalah untuk anak yang satu, sementara yang satunya enggak. Nanti kan kalau Anda baca, yang satunya juga dengar gitu loh. Jadi yang dilakukan adalah sebelum Anda membacakan skrip, Anda bilang, ini ya mama atau papa mau baca skrip sugesti. Skrip sugesti ini hanya untuk, nah Anda sebut namanya siapa? Hanya untuk misalkan siapa, koko atau kakak atau siapa. Sementara adik sama sekali tidak terpengaruh. Barulah setelah itu Anda bacakan skripnya. Ya, Pak Adi bagaimana kalau skripnya itu sama untuk 2 anak dan mereka tidurnya berdekatan? Itu kerjanya mudah sudah kalau kayak begitu. Ya sudah, Anda bilang, ini mama akan membacakan skrip sugesti dan ini berlaku untuk kalian berdua, yaitu si ini sama si ini. Anda sebut namanya, barulah kemudian Anda baca. Idealnya memang di telinga kanan, tapi kalau anaknya duduknya tidurnya kan nggak mungkin kita nggak mungkin langsung bisik kiri kanan dua-dua kan. Ya sudah, Anda bisik saja agak keras suaranya sehingga terdengar oleh kedua anak ya, seperti itu. Demikian. Oke, ini sangat teknis ya sifatnya ya Dr. Adi ya. Itu biasa di kelas-kelas Anda itu diajarkan begitu, Dr. Adi? Ya ini simpel Pak Bu, saya buatkan videonya dan itu sudah bisa langsung dipelajari di video di YouTube, kemudian saya kasih petunjuknya juga di saya punya website dan itu semua free ya. Satu hal, kalau anak masih kecil Anda jangan fokus kepada hypnosleep sebenarnya teman-teman ya. Karena anak sampai usia kira-kira 6 tahun ya, 3 tahun terutama 0 sampai 3 tahun, itu belum ada pikiran sadar, yang ada hanya pikiran bawah sadar. Jadi daripada kita nunggu dia tidur baru kita kasih skrip positif, lebih baik saat kita berinteraksi dengan anak, kita terus memberikan input-input positif, kata-kata positif, sugesti-sugesti positif bahwa mereka anak yang berharga, mereka bisa, mereka mampu, mereka cakap, mereka ini, mereka itu. Terus, itu sebenarnya jauh lebih efektif daripada hypnosleep. Kenapa? Hypnosleep hanya malam waktu mereka tidur. Tapi waktu kita berinteraksi mulai pagi, mereka melek matanya sampai mereka tidur, itulah peluang kita untuk memberikan injeksi sugesti positif sebanyak dan sesering mungkin. Demikian. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya sekarang ya. Silakan. Kita lihat teman-teman di balik layar ini Bante pontang-panting ya. Jadi kita di layar ini kelihatannya. Tapi di balik layar pontang-panting. Terima kasih banyak ini Bante. Ya, dari Jun Susanto Cengkareng, CKR. Apa Cengkareng kah? Saya mau bertanya tentang meditasi. Seberapa banyak kegunaan meditasi dalam menjaga dan meningkatkan imunitas dan kesehatan kita?
terutama dalam masa pandemi COVID ini? Terima kasih Bante. Silakan Bante. Kalau dalam banyak pengalaman, sebetulnya meditasi ini bisa membantu meningkatkan kesehatan. Karena ketika orang pikirannya tenang, beberapa hormon tertentu di dalam badan kita itu kemudian aktif. Dan dia bisa menetralisir penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi misalnya orang kalau ada yang cukup ekstrim ya, itu misalnya orang yang sakit kanker, entah itu kanker di tenggorokan, kanker di kandungan, dan lain sebagainya. Itu dengan meditasi ada banyak contoh yang sudah berhasil sembuh. Kemudian, kalau penyakit-penyakit yang ringan, misalnya ada yang sakit perut, pusing, sakit gigi, dengan meditasi itu juga bisa membantu meningkatkan kesehatan. Kemudian ada yang belum sakit, sekarang ini meningkatkan imunitas. Karena batin menjadi tenang, hormon kita ini, hormon-hormon tertentu di dalam tubuh ini menjadi aktif, maka imunitas kita juga lebih baik. Nah, sekarang sehubungan dengan COVID, kita itu meditasi bagus, supaya imunitas tubuh kita juga meningkat. Tapi juga jangan lupa kita menjaga kesehatan, prokesnya juga tetap dijalankan. Jangan, saya ini sudah sering meditasi Bante, jadi saya sekarang bergaul dengan orang-orang tanpa masker, bisa. Ini kan sama dengan peserta para pembicara hari ini, ada Bante Utamo, ada Pak Adiwe, ada Pak Po, kan semua nggak maskeran nih. Ya iyalah, wong kita satu ruangan cuman sendirian, kenapa kita harus maskeran? Tapi terus bukan berarti kita imun semua, tidak. Begitu kita keluar ruangan ya kita pakai lagi, kan begitu. Nah, jadi artinya apa? Walaupun kita sudah meditasi, jangan terlalu pede, kemudian kita tidak menjaga prokesnya ya. Jadi protokol kesehatan ini tetap kita harus jaga. Vaksin juga masih diperlukan. Nah, jadi dengan demikian meditasi ini membantu, bukan satu-satunya cara, membantu, salah satu upaya kita untuk membantu menghindarkan kita dari COVID-19. Nah, kalau tadi ditanya berapa prosentasenya, wah ini belum ada yang menyelidiki. Ini nanti pakar-pakar, para dokter ini yang ada Pak Adi dan Pak Po ini. Pak Po ini mestinya juga jangan jadi moderator. Saya kira nanti di dalam open topic yang berikutnya, saya pikir Pak Po ini juga harusnya pembicara juga ya. Jadi bukan hanya membacakan. Kalau membacakan itu nanti siapa saja bisa. Google pun bisa membacakan tulisan skrip-skrip itu. Tapi menjadi pembicara saya kira bagus. Nah, nanti kalau yang setuju Pak Po juga menjadi pembicara di dalam open topic yang berikutnya, silakan berkasih jempol sehingga nanti kita akan lihat ini nanti supaya langsung jempolnya datang semua itu. Ya kan begitu. Ya, jadi Pak Po ini cuman membacakan soal, kurang menghargai kedokterannya ini yang diperoleh. Nah, sekarang kalau mau menyelidiki misalnya pengaruh meditasi dengan imunitas COVID, nah ini butuh penyelidikan sendiri ya. Tapi minimal banyak orang yang sembuh dari penyakit karena banyak meditasi ya. Bahkan dulu yang gulanya tinggi, pernah ada yang orang sakit gula harus suntik insulin ya. Tiap hari dia sudah bawa banyak, dimasukkan kulkas wihara. Setelah latihan meditasi dalam 3-4 hari, suntiknya sudah mulai berkurang. Dan dia juga tes ya, karena kesehatan kalau menurut WHO itu kan bukan yang kita rasakan. Saya sudah merasa sehat, berarti saya sehat. Bukan. Kesehatan itu harus dinyatakan oleh tes lab dari laboratorium. Nah, jadi orang ini membawa tes gula darahnya sendiri. Kemudian dia tiap hari dites. Dan ternyata akhirnya hari ketiga atau hari keempat itu dia sudah tidak pakai suntikan insulin lagi sampai untuk waktu yang lama. Artinya dia dengan meditasi itu bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatannya. Ya, ini sebagai kesimpulannya artinya bisa
meningkatkan imunitas. Tapi berapa persen? Saya belum tahu. Dan ini saya kira jempolnya cukup banyak, sehingga nanti kalau topik ketiga, Pak Po, ayo kita juga ajak bicara juga. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Bante, luar biasa. Berarti nanti Christine Liu. Yap, saya siap membacakan pertanyaan-pertanyaan. Ya, Ibu Christine nanti yang membacakan aja. Ibu Christine juga terlalu enak tuh. Hanya membuka saja dan menutup. Kok enak sekali. Kerja dong, baca-baca juga dong. Aduh. Ini yang jempol banyak nih, yang jempol Pak Po jadi pembicara yang banyak jempol ini. Iya dong. Terima kasih Bante, Dr. Adi, Christine nanti pada pertemuan berikutnya. Tapi ini permintaannya serius loh Bante. Ini pada minta nanti open topik lagi loh. Karena Iya. ternyata Bante 4 jam ini nggak terasa ya. Iya kan? Apalagi kalau Pak Po yang ngomong lebih nggak terasa lagi. Betul. Nanti Ibu Christine yang membaca soalnya ya. Ini Nanti kita tambah jadi 6 jam, Bante. Waduh. ini Nanti kan ada overdosis, kasihan. guru kita ya, Dr. Adi ya, Christine ya. Guru Dan kita tampilannya hari ini bagus. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih kepada Bante Kemadaro Iya. dan juga Samanera Abisarano. Karena Iya. tampilannya hari ini profesional banget ya. Jadi tampil bertiga, ada nama-namanya. Kadang kalau yang ngomong kemudian di highlight sendiri, wah ini profesional banget. Jadi kita terima kasih kepada Bante Kemadaro dan juga Samanera Abisarano. Apresiasi yang luar biasa untuk keduanya. Terima kasih kepada kedua yang mulia ya. Ini Bante Utomo sudah mengucapkan juga, berarti menjadi doa yang luar biasa ya. Semoga akan terus bagus nanti. Baik Christine, apakah ada pertanyaan terakhir yang mau kita bacakan nih? Silakan ditayangkan lagi. Ini sayang ini penonton yang sudah bertanya. Dan mohon maaf kepada yang belum sempat kami bacakan nanti ya. Ditunggu nanti di sesi berikutnya ya. Oke, Nita di Medan. Pertanyaannya gini. Bagaimana kalau kalau dikatakan bahwa ramalan Patze kita atau anak kita sangat tidak bagus, bahwa kehidupan kita adalah susah seumur hidup, atau dikatakan kalau anak kita diramalkan seumur hidup juga kurang bagus bahkan malas. Saya sendiri sejak mengenal Dhamma, saya percaya dengan karma dan bermaksud mau tetap positif di Dhamma. Tapi anggota keluarga semua sangat percaya pada ramalan Patze itu. Apa-apa semua dikaitkan ke sana. Bagaimana caranya agar saya tidak menderita karena perkataan ramalan tersebut, sedangkan anggota serumah cenderung percaya dengan ramalan Patze tersebut. Dr. Adi, bagaimana pandangan Anda? Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan penutup ya. Jadi begini, saya tidak mendalami Patze ya, tapi saya pernah dengar mengenai itu. Yang saya ingin komentar adalah begini, dari perspektif ilmu pikiran ya. Pikiran bawah sadar ini adalah sebuah tempat, katakanlah seperti kalau komputer itu atau laptop, dia adalah tempat menyimpan data. Dan dia akan menampilkan data sesuai dengan apa yang di-save atau disimpan di situ. Dan kalau kita percaya mengenai, enggak harus Patze lah, baca horoskop kah, kemudian atau mungkin pergi peramal kah, yang lihat wajah kah, lihat garis tangan kah. Kalau kita percaya apa yang dikatakan atau diramalkan itu dengan sepenuh hati, maka itu akan menjadi realitanya kita. Bawah sadar ini akan mewujudkan itu menjadi sebuah realita, sehingga kita bilang, loh bener ya, nah gitu kan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak percaya, maka itu tidak akan menjadi realita kita. Oke. Ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Dia punya beberapa orang anak, yang anak lakinya cuma satu ya. Kebetulan saya kenal ini, teman juga. Dan dia punya katakanlah 3 anak, dua perempuan, satu yang paling kecil ini laki. Waktu anak-anak ini lahir dibawa ke peramal. Dan peramal mengatakan anak perempuannya akan hasilnya bagus. Anak lakinya akan jadi sumber masalahnya dia. Anak lakinya akan begini, anak lakinya begitu. Dipercaya atau tidak, disadari atau tidak, yang disampaikan oleh si peramal ini, yang menurut bawah sadar mereka adalah figur otoritas kan. Maka yang disampaikan itu masuklah ke bawah sadar. Maka begitu masuk ke bawah sadar, cara mereka memperlakukan anak ini pasti sudah beda. Oh, anak ini memang nanti akan bikin masalah kok. Jadi mereka secara tidak sadar terus mengirimkan sinyal, kamu anak bermasalah, kamu anak bermasalah. Dan anak ini setelah dewasa bermasalah beneran.
Dibawa ke saya untuk dibereskan. Saya bilang ini sulit ini karena kalian mulai kecil memprogram dia sebagai anak bermasalah. Satu lagi, ini kisah nyata. Teman saya ini seorang wanita, dia tuh kalau kerja di perusahaan manapun dia kerja, itu paling lama 3 tahun dia pasti akan menjadi tangan kanan bos atau owner. Di perusahaan manapun. Dia masuk ke perusahaan, dia dari staf biasa, paling lama 3 tahun dia pasti menjadi tangan kanan bos. Dan orang kepercayaan. Dia membawa keberuntungan yang besar, banyak sekali kebaikan yang dia berikan kepada perusahaan. Keuntungan, profit, segala macam. Tetapi setiap kali dia buka usaha sendiri, tetap gagal. Tidak bisa. Dia bingung kenapa seperti ini. Nah, waktu dia ikut pelatihan, di situ kan saya mengajarkan mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi di pikiran dan bawah sadar. Muncullah sebuah memori waktu dia usia 5 tahun. Ya, dia duduk di kamarnya dia, pintu kamar terbuka, dia lagi main di sana. Main boneka. Nah, bapaknya ini mengundang seorang peramal terkenal dari Singapura. Jadi dihitung namanya, tanggal lahirnya, sionya, unsurnya, logamnya lah, apanya, segala macam lah. Dan ditemukanlah berat tulangnya itu 8 kati katanya. Wah, keren. Kalau jadi kan batasnya itu 4. Kalau di atas 4 itu balong soge sudah. 4 ke bawah balong kere. Ngerti Pak balong kere? Tulang miskin. Ya. Jadi kalau 4 ke bawah tulang miskin, 4 ke atas tulang kaya katanya. Jadi dia angkanya 8. Dan menurut si peramal ini bilang sama bapaknya, waduh, iki ciamsor iki. Tahu ciamsor Pak Po? Nggak tahu juga kan? Ciamsor itu ciami soro ya, heng hao. Ya, ho begitu kan. Anakmu ini ya, ini tulangnya ini 8 kati. Ini nanti kalau besar, ini bisa sogeh seperti Sulyong, seperti Lim Sulyong. Oke, Om Lim. Wah, bapaknya happy berbunga-bunga kan. Terus peramalnya bilang gini, cuma sayang ya. Oh, sayangnya apa ini? Komponen 1 nggak terpenuhi. Anakmu ini perempuan, bukan laki. Kalau laki itu sogenya luar biasa. Terus kata bapaknya, terus gimana? Ya karena dia ini perempuan, dia nggak bisa usaha sendiri. Dia paling bisa kerja sama orang. Nah, yang tanpa disadari oleh si peramal dan si bapaknya, si anak ini, teman saya ini, dia waktu main di sana, dia kan masih kecil. Dia mendengar itu. Informasi itu masuk ke bawah sadarnya. Dan informasi ini menjadi program pikiran yang mengunci dirinya dia dan mewujudkan realita ini. Sampai sekarang dia ini nggak bisa usaha sendiri. Jadi dia kerja sama orang, jadi tangan kanannya bos, uangnya banyak. Dia sampai beli ruko, mau buka usaha, nggak bisa jalan sampai sekarang. Oke, jadi hati-hati dengan peramal. Kalau saya misalkan diramal, kalau yang bagus-bagus saya bilang sadu, betul, pinter, ciame ya. Tapi kalau ramalannya jelek, saya bilang iki ngaco iki sing ramal lagi, nggak cocok ini. Wong ini kita ini raiful hoki kok, saya bilang gimana ramalannya jelek. Jadi begitu, hati-hati dengan peramal. Terima kasih, saya berikan kepada Bante. Ya, silakan Bante. Ramalan apapun juga, horoskop juga termasuk yang tadi Pak Adi sampaikan, termasuk juga sio, ramalan sio, dan pace. Ya, pace ini sebetulnya basicnya adalah menghitung saat lahir. Jadi lahir di mana, itu nanti ada lintang utara, lintang selatan, dan sebagainya. Sebetulnya hitungannya cukup rumit. Kemudian bulan berapa, jam berapa, dan lain sebagainya. Itu ada hitungannya semua dan ada petanya itu. Peta pace itu memang luar biasa sekali. Kemudian dari titik lahir itu bisa disimpulkan. Karena ini juga metode empiris, artinya diperoleh dari berbagai pengalaman sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, dan ribuan orang juga sebelumnya. Maka dari titik kelahiran itu, berdasarkan metode empiris akan bisa dihitung. Misalnya kalau tadi dari pertanyaan adalah, kamu akan menjadi orang yang kurang rajin, tidak begitu sukses, dan lain sebagainya. Itu hitungan. Nah, sekarang ramalan itu sebetulnya berfungsi, ada benarnya, adalah 50%. Bukan 100%. Sebetulnya dia hanya 50%. Karena ramalan itu hanya tahu
saat sekarang dan memperkirakan yang akan datang. Memperkirakan, memperhitungkan yang akan datang. Jadi ibaratnya sekarang kita mengatakan, wah kamu orangnya kok boros ya, mesti kamu nanti 5-10 tahun lagi jadi orang tidak mampu ini. Atau kita lihat, wah kamu ini orangnya rajin sekali bekerja dan agak teliti dengan uang. Wah pasti 5-10 tahun lagi kamu akan menjadi orang sukses. Sehingga ada kalimat masa kecil kan mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kan itu kan sebetulnya kan memperkirakan. Jadi ada usaha saat ini, kalau kamu lakukan terus menerus maka jadilah itu. Nah sekarang Pak Aceh itu juga sama. Pak Aceh itu hanya saat ini kamu akan begini, kalau kamu lanjutkan seperti itu. Orang ini tadi si penanya sebetulnya sudah tepat bahwa dia mau mengubah. Saya nggak mau dikatakan seperti itu. Saya mau berubah. Sayangnya keluarga saya masih percaya. Jangan ngurus yang percaya. Nguruslah diri Anda sendiri. Tubuh Anda adalah milik Anda. Tubuh Anda di dalam kekuasaan Anda. Jangan Anda memasukkan pendapat lain ke dalam tubuh Anda. Anda sudah pola pikirnya sudah tepat, yaitu saya kepingin sukses dan saya mau melawan hitungan Pak Aceh itu. Oke, lawan. Nah kalau sudah mau dilawan gimana sekarang? Ya buktikan. Kalau di situ ditulis malas, nah saya harus berjuang nih supaya saya tidak malas. Dan itu butuh sugesti diri yang cukup lama, karena mungkin kalau tadi dihubungkan dengan penjelasan Pak Adi, itu mungkin idenya itu sudah masuk berapa tahun sebelumnya. Jadi itu sudah cukup berakar di dalam pikiran. Dan ini kita harus nyabuti, mematikan akar-akar itu supaya jangan sampai tumbuh lebih besar. Dan itu tidak mudah. Tapi kita kalau mau berjuang pasti bisa. Kalau kita mau bertekad pasti bisa. Jadi orang mengatakan saya malas, enggak, saya mesti bisa. Saya belajar lagi. Kalau tadi ibaratnya yang pasiennya Pak Adi tadi, ya pokoknya saya berjuang lagi. Gagal, ya nggak apa-apa. Gagal itu hanya penundaan kesuksesan. Saya akan nyoba lagi. Saya akan punya percaya diri. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Menyugesti diri. Lama-lama nanti akan berubah. Dan apalagi kalau pola pikirnya untung. Jadi hari ini saya kerja, ruginya kok 10.000. Untung cuma rugi 10.000. Jadi rugi 10.000 pun untung. Yaitu untung 10.000 ruginya. Enggak 50.000. Nah, jadi kita membangkitkan pikiran positif seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, wah kamu tulang kere nih, hitungannya itu tadi bobot tulangnya di bawah 4 nih, tulang kere nih. Enggak, saya akan berjuang terus. Saya pasti bisa mengubah nasib saya. Karena yang bikin Pak Aceh sendiri belum tentu tepat. Anda pergi ke 5 tukang Pak Aceh, ngitung yang sama Pak Acehnya, belum tentu hasilnya sama. Kenapa kita harus megang yang itu? Kok nggak coba cari di tempat lain? Ya, nah ini kalau kita sudah pegang satu, dianggapnya itu kebenarannya mutlak. Tapi kalau nanti ada 5 dan jawabannya semua beda, Anda bisa puyeng. Dan begitu puyeng malah Anda pikir, ini semua nggak benar nih. Sudah, itu ilmunya Pak Adi tadi. Begitu jelek, ini nggak benar ini, ngawur ini, mau seperti ini. Kan akhirnya berhasil. Tapi kalau cuma satu, tempe itu kalau cuma tiap hari kita makan tempe kan dikira empal. Karena kan cuma satu. Tapi begitu ada tempe, ada daging. Oh, empal ini nggak sama nih. Nah, jadi Pak Aceh itu tidak selalu benar. Tapi kalau andai kata yang Anda dengar seperti itu, lawan dengan perilaku Anda. Lawan dengan pola pikir positif Anda. Dan yang penting, lawan dengan memperbanyak kebajikan Anda. Karena Pak Aceh ataupun hitungan apa saja, ramalan apapun juga, bintang, sio dan sebagainya, hanya tahu yang akan Anda dapatkan, tapi tidak tahu apa yang akan Anda kerjakan. Dan yang Anda kerjakan itu dengan pikiran, ucapan, dan perilaku positif, itu yang bisa mengubah karma. Dalam banyak kesempatan sudah ada contoh-contoh orang yang Pak Acehnya umurnya pendek, dengan perilaku yang positif, akhirnya dia bisa menjadi umur panjang. Pengalaman pribadi saya juga termasuk itu. Jadi saya diramal umurnya pendek sekali. 25 tahun sudah mati. Jadi itu sangat pendek umur saya.
Tapi ternyata, kalau kok saya sampai 62 sekarang. Ya 52 saya pikir dulu, waduh 25 mati ini berarti 52 nih. Mungkin dulu ahli Pace-nya kebalik nih nulisnya. Tapi 52 saya lewat. Ini 62, biasa-biasa aja. Loh, kenapa bisa begitu? Karena Pace-nya itu tidak tahu bahwa saya mengubah karma. 20 tahun itu kemudian umur 20 saya mulai mengenal Dharma. Umur 25 tahun saya jadi samanera. Jadi mungkin akhirnya saya melihat, oh matinya saya sebagai umat ini. Saya lahir lagi jadi orang yang berjubah. Jadi saya tetap hidup. Nah ini mengubah karma kan. Jadi sebetulnya ramalan itu hanya tahu yang akan terjadi, tapi tidak tahu apa yang akan kita perbuat. Dan itulah kunci di dalam karma. Karma itu ada yang melahirkan. Kita lahir di orang tua kita nggak bisa milih. Ya, Anda tidak bisa milih, orang tuaku kok jelek begini ya. Jadi muka aku kan sekarang jelek. Mestinya kan aku orang tuanya yang sana tuh, anaknya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nggak bisa. Ini sudah jatuhnya karena karma. Kita lahir karena karma kita. Kemudian saya lahir sebagai pria atau wanita, tadi yang mungkin pasiennya Pak Adi, perempuan misalnya. Saya tidak bisa milih. Saya lahir sebagai laki-laki, saya sudah tidak bisa milih. Ya sudah ini. Ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang bisa mengubah karma. Yaitu, sekarang saya akan melakukan kebaikan. Dengan pikiran, ucapan, perilaku. Sehingga, kalau dulu saya dilahirkan dalam kondisi yang tidak baik, dengan perilaku yang baik akan mengubah karma menjadi baik. Yang tidak baik berubah menjadi baik. Yang sudah baik lahirnya karena saya terus berbuat baik, maka hasilnya jadi lebih baik. Dan ini menjadi ada karma yang memotong, dan yaitu dulu yang tidak baik akhirnya berubah sama sekali menjadi baik. Yang tadi Pak Acenya mengatakan, wah umurnya pendek lah, kemudian mungkin hidupnya menderita lah, akhirnya terpotong dengan kebajikan kita menjadi umurnya panjang, kemudian hidupnya bahagia, dan lain sebagainya, itu bisa ya. Jadi jangan Anda terlalu berpikiran negatif pada hasil paca Anda. Jangan juga Anda dipengaruhi oleh lingkungan Anda. Kakak Anda, ibu Anda percaya, itu terserah, itu hak mereka. Tapi Anda harus menjaga pikiran Anda sendiri. Anda harus menjaga mental Anda sendiri untuk tetap yakin kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku akan mengubah jalan hidup Anda. Dari yang tidak bahagia menjadi bahagia, dari yang bahagia menjadi lebih bahagia. Apapun kata Pace, apapun kata ramalan bintang, apapun kata ramalan sio, apapun kata ramalan dan siapapun juga, akan berubah dengan perbuatan baik Anda. Semoga jawaban ini memberikan manfaat. Terima kasih. Luar biasa Bante, jawaban yang sangat memotivasi ya. Jadi kalau Anda dikatakan tidak baik atau apa, Anda buktikan sebaliknya aja. Begitu ya. Buktikan sebaliknya. Kalau tadi Bante sudah berkisah, ada juga kisah Liao Fan. Nanti boleh cari ya, kisah Liao Fan, di mana dia diramalkan tidak akan lulus sekolah, usia pendek, tidak punya anak. Kalau menikah, ternyata semua terpatahkan oleh apa? Kebajikan yang dimilikinya, sisa waktu yang diramalkan akan meninggal itu, dia isi dengan kebajikan, akhirnya semua yang diramalkan itu dipatahkan. Oke, dan jangan lupa pula ada sebuah lagu yang berjudul Ai Pia Cia E-nya. Wah, kali ini saya ini Dr. Adi nih. Nyanyi dong. Ai Pia Cia E-nya. Sabun ti cu tia, cihun ko papia, Ai Pia Cia E-nya. Wah, itu. Wah, mantap ini. Bagus, merdu. Terima kasih sudah membesarkan hati Bante ya. Yang artinya kira-kira 30% ditentukan langit, 70% kita perjuangkan. Itu ya. Dan kami ucapkan terima kasih ini kepada Bante, kepada Dr. Adi. Mungkin sedikit closing statement di era pandemi ini Bante dan Dr. Adi supaya kita lebih tenang, umat yang mendengar dan mengikuti ini. Silakan dimulai dari Bante terlebih dahulu. Silakan Bante. Baik, jadi dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau tadi disampaikan oleh Pak Apo, memang kadang kita timbul gelisah ya, kita takut bergaul, kita takut didatangi orang, kita juga merasa tidak enak dengan orang lain kalau kita mau datang, ya itu wajar saja, tapi kan segala sesuatu itu tidak kekal.
ya di dalam Dharma. Segala hal apapun juga di dunia ini tidak kekal, termasuk pandemi ini pun tidak kekal. Cuman selama pandemi kita menjaga diri, terus banyak berbuat baik supaya kita juga bisa menjaga kesehatan dan juga terus berpikir positif dan berinovasi supaya kalau sekarang usaha kita karena pandemi ini agak terganggu, marilah kita terus berpikir positif supaya kita bisa menemukan cara-cara bekerja yang sesuai dengan kondisi pandemi ini agar ekonomi dalam keluarga tetap bisa dipertahankan, kesehatan juga dipertahankan, kemudian kita juga tidak usah banyak mengeluh ketika kita harus banyak tinggal di rumah, karena anggaplah ini ada nilai positif, yaitu kita bisa berkumpul bersama keluarga dengan lebih banyak lagi. Jadi dengan berpikir positif, maka kita bisa menyikapi apa saja di dalam masyarakat ini sebagai hal yang positif juga. Tidak gampang menganggap kejadian apapun juga sebagai negatif, tapi kita menganggap segala kejadian pasti ada hikmahnya dan memberikan manfaat untuk kita, menambah kebahagiaan kita, menambah keluarga kita, dan lain sebagainya. Seperti acara hari ini, Open Topic ini adalah hasil pikiran positif ketika ada terjadi pandemi. Selama kita dulu berkumpul bertiga, belum pernah terjadi kejadian bisa ditonton orang sampai ke seluruh penjuru negeri, bahkan penjuru luar negeri. Tetapi karena pandemi kita bertiga, kita bisa ditonton oleh banyak orang, memberikan manfaat untuk banyak orang, bahkan ini terdokumentasi, tersimpan untuk waktu yang lama di channel YouTube-nya Pak Adiwe, sehingga nanti bisa dilihat untuk waktu-waktu mendatang orang yang terlupakan hari ini belum nonton, atau teman-teman yang lupa dengan isinya dan lain sebagainya, lalu nonton ulang dan lain sebagainya, dibagikan ulang. Ini semua adalah karena apapun kondisinya pasti ada nilai positifnya. Dan acara ini termasuk bagian nilai positif dari adanya pandemi. Dan banyak sekali dalam segi-segi kehidupan kita, nilai-nilai positif yang kita bisa gali sendiri agar hidup kita selalu bersemangat walaupun ada pandemi. Apalagi tidak ada. Semoga sukses selalu, terus berjuang dalam kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan, karena semua kebajikan, buah kebahagiaannya pasti akan kembali pada diri sendiri. Akan memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita, lingkungan kita juga. Semoga selalu berbahagia. Terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak Bante, luar biasa Bante. Silakan Dr. Adi. Oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman, kondisi pandemi ini apapun ya, dan kondisi lainnya juga sama. Ini tergantung bagaimana kita menyikapi sebenarnya ya. Tadi Bante juga sudah sampaikan, selalu ada hal-hal baik yang kita bisa dapatkan dari setiap situasi. Jadi alih-alih kita nih takut, cemas, tidak mau melakukan apapun, betul kita perlu tetap menjaga diri kita, melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Cobalah isilah hari dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang konstruktif, hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan juga untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Jadi kita gunakan kesempatan ini, kondisi ini sebagai suatu batu lompatan untuk kita bisa menjadi diri yang jauh lebih baik lagi, bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang lagi, dan bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kebanyakan orang, bagi masyarakat. Jadi semua kita kendalikan, semua yang kita tentukan, dan sekarang tinggal keputusannya. Mau menjadi orang lebih baik, atau kita hanya mau menjadi orang yang terpuruk dengan keadaan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hormat untuk Bante dan semuanya, Dr. Po. Terima kasih dan juga kepada Bante Kema, Daro, dan Samanera Abisarano, kemudian juga ke Christine. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Dr. Adi. Saya akan sampaikan kepada seluruh penonton bahwa pertanyaan yang berhasil dijawab baru 21. Ya, durasi 4 jam. 11 tambah 3 Salindia masih dalam waiting list. Jumlah pertanyaan yang masuk sekitar 100. Ya, belum bisa kami jawab ya. Jadi mohon penonton sampaikan kabar baik ini. Kita akan lagi berbincang. Bante Utamo sepertinya sudah bersiap dan bersedia untuk kita open topik. Seandainya saya pun diposisikan sebagai pembicara, saya mau pembicara kayak mau moderator kayak, yang penting honornya sama ya Bante. Honornya karma baik Bante.
Kan gitu ya Bante ya. Saya mau diposisikan mana saja yang penting bermanfaat sebagaimana tadi Bante katakan, Dr. Adi katakan ya. Baik, kepada seluruh penonton kita berikan tepuk tangan virtual kepada kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Utama Mahathera, kepada Dr. Adi W. Gunawan. Saya Poni Janda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada candaan atau hal-hal yang kurang berkenan. Yang jelas semua ayat Dhammapada yang saya bacakan tadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, pasti sudah tepat seperti tadi itu ya. Terima kasih, kembali lagi ke Christine. Silakan Christine. Ya, sekali lagi mari kita memberikan tepuk tangan virtual kepada seluruh pengisi acara kita. Terima kasih Dr. Po yang telah memoderasi acara 4 jam ini dengan sangat luar biasa. Peranan moderator itu sangat-sangat penting sekali karena moderatorlah yang membuat acara itu menjadi semakin hidup dan bagaimana dapat memfasilitasi kedua narasumber kita dengan sangat baik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada Bante Utama Mahathera, kepada Dr. Adi W. Gunawan atas berkenannya mengisi acara Open Topic ini, dan tentunya kita akan segera berjumpa kembali. Hadirin dapat mengikuti jadwal berikutnya pada media sosial kami akan mengumumkan jadwalnya. Dan tentu juga kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan dari Bante Kemadaro dan Samanera Abisarano atas kontribusinya untuk menampilkan dengan tampilan yang sangat indah. Karena sudah kita sepakati akan ada open topik kedua, maka kami juga memohon bantuan pada Bante dan Samanera untuk kiranya membantu kami di acara open topik kedua. Demikianlah hadirin Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Saya Christine Liu. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mari kita tetap menjaga semangat, kesehatan. Apabila Anda berada di luar, kenakan masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan ingat juga untuk melakukan detox mental agar pikiran kita tetap sehat. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Selamat sore dan sampai